Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisari Kasari dari kelas 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi massal di bidang perikanan. Produk yang akan saya buat kali ini adalah kerajinan dari sisik ikan. Apa manfaat dari membuat kerajinan dari sisik ikan ini dan mengapa diproduksi massal? Yang pertama, manfaatnya adalah mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Jadi kan banyak sisik-sisik ikan yang berserakan di tempat pelelangan ikan itu. Jadi daripada mencemari lingkungan dan menjadi limbah, jadi kita membuat kerajinan dari sisik ikan itu. Jadi kita dapat mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu menghasilkan karya unik yang bernilai ekonomis. Jadi dari awalnya limbah kita olah menjadi sesuatu produk yang contohnya gantungan kunci atau tas, gelang dan juga bros, itu maka dapat bernilai ekonomis, dapat kita jual dan juga bisa digunakan untuk cindera mata atau oleh-oleh. Yang kedua kita langsung ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama kita gunakan yang pasti bahan pokoknya yaitu sisik ikan, limbah sisik ikan yang kita dapatkan bisa dari tempat pelelangan ikan atau bisa dari limbah industri rumah tangga juga bisa. Yang kedua yaitu lem tembak. Lem tembak ini gunanya untuk menyatukan bagian sisik ikan yang satu dengan yang lain yang menjadikannya bentuk sesuatu bentuk yang bisa digunakan. Lem tembak ini kita alatnya, lem tembaknya udah ada dari kita sendiri. Jadi kita hanya perlu membeli lemnya aja. Itu seharga 5.000, kurang lebih 5.000. Yang kedua yaitu peniti. Peniti itu apa fungsinya? Fungsi peniti bisa kita gunakan untuk produk brosnya. Nah, itu peniti kita beli 5.000 juga harganya. Yang ketiga yaitu sikat gigi. Sikat gigi kita gunakan untuk membersihkan sisik ikannya. Sikat gigi kita pakai yang udah tidak terpakai aja, bisa juga. Yang keempat yaitu cat. Kita di sini menggunakan cat minyak. Mengapa menggunakan cat minyak? Agar warnanya itu bisa permanen dan lengket di sisik ikannya. Di sini harga cat minyaknya yaitu 25.000. Yang kelima baskom untuk tempat sisik ikannya. Yang keenamnya kita menggunakan pinset. Pinset itu berfungsi ketika nanti sisik ikan udah kita masukkan ke dalam cat minyak, maka kita akan mengambil satu-satu sisik ikan itu menggunakan pinset. Tidak mungkin juga menggunakan tangan kan kawan-kawan, tangannya kita kotor, jadi menggunakan pinset kotor dan lengket. Selanjutnya harga keseluruhan biaya produksi yaitu Rp30.000. Kita masuk ke tahapan produksi. Yang pertama kita harus menentukan planning atau perencanaan. Jadi follow up merupakan proses mendorong terkoordinasinya perencanaan proses produksi. Tahapan ini sebenarnya menentukan produk apa yang akan dibuat. Jadi kali ini produk yang saya buat itu kerajinan dari limbah sisik ikan. Berapa jumlah bahan baku utamanya? Bahan baku utamanya kita hanya membutuhkan sisik ikan yang bisa ketemukan di kilang-kilang atau tempat pelelangan ikan. Biaya dan jumlah tenaga kerja, saya tidak membutuhkan tenaga kerja karena ini barang atau produksinya juga ringan, bisa dikerjakan sendiri. Jadi saya hanya mengerjakan sendiri. Biaya yang dibutuhkan hanya biaya peralatannya saja yaitu sebesar 30.000. Dalam tahapan ini juga dilakukan perancangan terhadap bentuk barang yang akan saya produksi nanti. Nah, bentuk barang yang akan saya produksi itu bisa bros, gantungan kunci atau tas, dan juga bisa gelang tangan. Dan untuk melakukan perencanaan ini juga butuh pengetahuan yang baik tentang jenis barang yang akan diproduksi dan kebutuhannya itu gunanya untuk apa, dan juga serta kemampuan produsen. Yang kedua, kita akan menentukan routing atau penentuan alur. Nah, di sini routing ini merupakan proses menetapkan dan menentukan urutan kegiatan proses produksi. Dalam tahapan ini ditentukan alur produksi mulai dari pengolahan awal bahan baku. Jadi awal pengolahan bahan baku saya itu setelah sisik ikan itu udah kita sediakan, kita bersihkan. Kita bersihkan menggunakan sikat gigi. Setelah dibersihkan menggunakan sikat gigi lalu kita jemur agar dia kering.
Setelah kering kita angkat dan kita masukkan ke dalam cat minyak agar catnya itu menempel di bagian sisik. Setelah itu kita angkat dan kita jemur agar kering. Setelah kering, ingat ya teman-teman, mengambil bagian sisik ikan satu persatu itu menggunakan pinset agar catnya itu tidak lengket di tangan. Setelah itu kita jemur lagi agar kering. Setelah kering baru kita rakit sesuai keinginannya kita mau dibuat apa. Setelah itu merakitnya menggunakan lem tembak agar lengket dan tidak lepas-lepas. Setelah itu dibungkus menggunakan kemasan, boleh kemasan apa aja. Di sini kita menggunakan kemasan plastik dan diberi label agar menarik minat konsumen untuk membeli. Nah, untuk distribusinya kita bisa lewat online seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Juga bisa dititipin ke tempat-tempat penjualan pernak-pernik seperti itu. Yang ketiga, kita akan menentukan schedule atau penjadwalan. Jadi schedule itu merupakan proses menetapkan dan menentukan jadwal kapan produksinya akan dilakukan dan jadwal pembuatannya itu kapan. Jadi di sini saya akan menentukan schedule. Jadi jadwal pembuatan produk saya yaitu setelah semua alat dan bahan sudah ready, kita bisa langsung membuat produknya. Ya, karena ini juga produk ringan atau terjangkau, jadi bisa dibuat sendiri tanpa tenaga kerja. Yang keempat adalah dispatching atau perintah mulai produksi. Jadi di sini ini adalah langkah akhir, kita langsung menetapkan dan menentukan proses produksinya. Setelah semuanya barang sudah ready, penjadwalan juga sudah ready, dan juga pengetahuan tentang produknya juga udah ready, kita langsung memulai produksinya aja. Demikianlah materi tentang produksi massal di bidang perikanan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.